Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak lagi harus mengantre panjang saat digelar operasi pasar. Warga kota Tasikmalaya kini bisa beli beras murah di pasar tradisional Cikurubuk. Puluhan hektar tanaman padi di Pantura Cikaum Subang gagal panen, dampak dari mengeringnya situ Ardam. Dendam karena berbuat onar di acara kedukaan keluarga, kakak beradik di Cianjur tega menghabisi nyawa temannya. Ribuan warga Kecamatan Jayakerta Karawang antre mendapatkan bansos cadangan beras pemerintah. Mereka adalah warga yang sebelumnya juga sudah menerima bantuan program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Ratusan warga dari 8 desa di Kecamatan Jayakerta Karawang Senin lalu menerima bansos cadangan beras pemerintah dengan jatah 10 kg per penerima. Warga yang menerima bansos beras mengaku mereka juga adalah penerima program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai yang sebelumnya telah menerima sejumlah bantuan berupa uang maupun sembako. Ibu dapat PKH atau BPNT? Dapat. Dapat apa? PKH apa BPNT? PKH. Yang apa? Yang uang. Yang uang itu. Terus BPNT dapat? Enggak ya? Yang sembako ya? Dapat ya BPNT ya? Nah. Ini beras 10 kilo, Bu. Menurut Ibu manfaat nggak? Alhamdulillah manfaat. Manfaat. Menurut pihak Kecamatan Jayakerta, di wilayahnya ada 6.363 keluarga peserta program PKH dan BPNT yang juga menjadi penerima bansos beras cadangan pemerintah. Jadi hanya warga yang telah terdaftar menjadi peserta program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai saja yang menerima bansos cadangan beras pemerintah. Warga tak mampu lainnya yang kesulitan akibat tingginya harga beras sama sekali tidak mendapatkan bansos beras cadangan pemerintah. Kalau jumlah dari KPM di Kecamatan Jayakerta itu 6.393. ya, terbagi ada berapa desa? 8 desa. Nah, yang mendapatkan beras ini yang gimana sih? Yang ini sama yang seperti kan program BPNT dan PKH. Ini juga dia dapat dari bantuan cadangan dari pemerintah. Kalau yang dapat PKH itu yang dapat beras yang gimana? Yang rata-rata semuanya. Semuanya dapat ya, termasuk yang BPNT juga ya? Iya. Bansos cadangan beras pemerintah ini diberikan menyusul tidak terkendalinya harga beras 2 bulan belakangan akibat musim kemarau panjang yang menyebabkan banyak wilayah lumbung beras termasuk wilayah Karawang yang persawahannya gagal panen akibat kekeringan. Areal persawahan yang hanya mengandalkan hujan atau air sungai kering. Begitu juga sebagian areal persawahan yang dilalui saluran irigasi. Pasokan beras ke pasar pun anjlok. Syamsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Warga kota Tasikmalaya yang membutuhkan beras murah kini tak lagi harus antre panjang pada operasi pasar yang diadakan pemerintah. Beras operasi pasar kini juga dijual oleh pedagang pasar tradisional Cikurubuk, kota Tasikmalaya. Kita bersinergi. Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Tasikmalaya akhirnya menggandeng pedagang pasar Cikurubuk untuk menyalurkan beras operasi pasar atau beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang berasal dari gudang Perumbulok. Warga kini tak perlu lagi antre berdesakan pada setiap operasi pasar yang digelar, tapi bisa membeli beras operasi pasar pada pedagang pasar tradisional. Pedagang menyambut baik kebijakan Pemkot Tasikmalaya itu. Dengan menjual beras operasi pasar, omset pedagang kembali naik karena beras operasi pasar banyak diincar konsumen. Betapa tidak, harga beras operasi pasar hanya Rp10.900 per kilogram, sedang beras lokal kualitas medium saat ini harganya bisa mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Yakin nggak dengan adanya operasi pasar ini bisa menurunkan harga, Pak? Mudah-mudahan kan selisihnya hampir 2.000 ya. 3.000 itu 11, 2.000 mudah-mudahan kalau pasukannya lancar bisa menekan gitu.
kenaikan. Bapak nggak keberatan nih ikut ngejual beras dari Bulog ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa, itu daripada membantu nggak bisa, ada dari bantuan pemerintah sini ada Ikut ngejualnya? memperingan lah, Oh. memperingan kepada yang kurang mampu lah. Dan bagi warga yang membeli beras operasi pasar dengan pembayaran non-tunai menggunakan kris, Bank Indonesia bahkan memberikan tambahan diskon Rp2.500 per karung isi 5 kg. Jika masyarakat mau bertransaksi dengan non-tunai, kita fasilitasi menggunakan kris. Dan hebatnya lagi, dengan menggunakan kris dapat potongan lagi 2.500. Menggunakan tunai, jadi mulai kita mendapat kupon seharga 4.500 untuk 5 kilo. Nanti per kilonya hanya 10.900. Nah, kalau menggunakan tunai akan dapat kupon nanti ditukarkan ke warung berasnya, toko beras. Rencananya operasi pasar akan terus dilakukan bekerja sama dengan para pedagang pasar tradisional sampai kondisi harga beras stabil kembali. Pemkot Tasikmalaya menyediakan pasokan awal 5 ton beras untuk pasar Cikurubuk dan bisa ditambah jika stok di pedagang habis. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Kemarau panjang yang masih melanda membuat Situ Ardam yang selama ini mengairi persawahan di Pantura Cikaum Subang mengering. Akibatnya puluhan hektar tanaman padi yang sudah ditanam terpaksa dibiarkan mati karena tak ada air. Sedang ribuan hektar sawah lainnya tak bisa ditanam. Situ Ardam, danau kecil di Desa Cikaum Barat, Kecamatan Cikaum, Subang yang selama ini menjadi andalan para petani untuk memasok air ke sawah mereka, kini kondisinya kering kerontang. Tidak ada sedikit pun air, bahkan tanah dasar danau kecil seluas 1,42 hektar itu pecah-pecah. Padahal air dari Situ Ardam selama ini mengairi hingga 2.500 hektar areal sawah di Kecamatan Cikaum. Menurut warga, hujan yang sudah tidak lagi turun selama 2 bulan terakhir membuat air di Situ Ardam mengering. Lahan pertanian kini tidak bisa lagi ditanam, sedangkan puluhan hektar tanaman padi yang telah kadung ditanam dipastikan akan mati. Situ Ardam ini kan sekarang udah kering, udah nggak ada airan. Maka ini kalau ini untuk mengairi sawah 2.500 hektar, Pak. Udah berapa lama ini, Pak? Ya? Udah berapa lama ini? Ini lamanya ini hampir 2 bulan lah. 2 bulan. Ya? Iya, sudah kering ini, Pak. Nah, dengan kondisi seperti ini, Pak, bagaimana petani, Pak? Bagaimana ya petani kalau mau itu lagi kan airnya sudah nggak ada. Saya tolonglah kepada Bapak ini supaya disiapkan untuk persiapan lah untuk kemajuan masyarakat ini. Butuh air, Pak, segitu aja. Tak banyak yang bisa dilakukan warga, terutama para petani, selain berharap agar hujan segera turun. Dengan turunnya hujan, diharapkan air dapat kembali menggenangi Situ Ardam. Selain Situ Ardam, di Kecamatan Cikaum Subang terdapat situ lainnya bernama Situ Sindang Sari Pabuaran, yang juga menjadi andalan petani. Namun akibat kemarau panjang, air di Situ Sindang Sari kini juga telah mulai surut. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ramainya dugaan pungli di sekolah negeri di Kota Depok, Wakil Ketua DPRD dan Wali Kota Depok angkat bicara. Wali Kota Depok menyatakan dugaan pungli harus dibuktikan dengan melakukan konfirmasi termasuk ke Dinas Pendidikan Jawa Barat yang memiliki wewenang pengelolaan sekolah tingkat SMA sederajat. Video amatir orang tua murid sebuah sekolah negeri di Kota Depok yang menuding terjadi pungutan liar beredar di masyarakat. DPRD Kota Depok juga mengaku banyak menerima laporan warga soal maraknya berbagai bentuk pungutan liar berkedok sumbangan kegiatan oleh pihak sekolah. Ada yang untuk beli AC, kemudian ada yang untuk jalan-jalan, dan lain sebagainya. Ada juga yang dipaksa beli buku. Nah, semua itu dibungkus melalui keputusan bersama antara sekolah dan pihak komite sekolah, seolah-olah itu adalah sumbangan sukarela.
Di sisi lain, Wali Kota Depok menyatakan telah mengkonfirmasi adanya dugaan pungutan liar di sejumlah SD dan SMP negeri dan belum ditemukan faktanya. Sedang untuk tingkat SMA yang kewenangannya dipegang oleh pemerintah provinsi, Wali Kota telah mengirimkan surat kepada Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait adanya dugaan pungli di tingkat SMA. Diklarifikasi, yaitu kan mungkin ada kesepakatan dari orang tua murid untuk melakukan wisata kemana, kan bisa saya seperti itu. Jadi klarifikasi dan jangan digeneralisasi. Ya, sekolah-sekolah itu melakukan pungli. Akan menyurati Disdik Jabar mungkin? Kenapa? Akan menyurati. Sudah. Oh, sudah komunikasi langsung. Disdik kami sudah komunikasi sana, ada laporan demikian supaya mereka. Apa respon dari Disdik Jabar? Respon dari Disdik? Responnya saya belum tahu progresnya ya, karena kemarin ada pergantian gubernur. Nah, yang PLT ini saya belum komunikasi lagi. Kalau SMP sudah clear, saya rasa dan sudah ditanyakan, nggak ada kok pungutan kayak gitu. Itu kesepakatan komite aja dan sudah disepakati. Bahkan ada orang tua katanya itu yang membayarkan siswa yang memang kurang mampu. Sebab tidak ada ketentuan ya, yang bebas itu kan hanya SPP-nya saja. Itu. Ya, tapi yang lainnya kan nggak, makanya kita siasati kalau SMP itu siswa tidak mampu itu kita berikan beasiswa 2 juta ya per siswa SMP itu. Nah 2 juta karena ini per orang, dulu kan ke sekolah bos namanya tambahan bos, kalau sekarang per orang. Personal dia bikin rekening sendiri di BJB dan kita kunci, kita protek rekeningnya itu. Rekeningnya ATM-nya hanya bisa digunakan untuk pembiayaan sekolah ini. Selain itu nggak bisa. Sistemnya seperti itu sudah kita buat. Adanya dugaan pungutan liar di sekolah negeri sempat viral di media lantaran adanya protes dari orang tua siswa yang menilai besaran sumbangan yang dibebankan terlalu besar. Nahyudi melaporkan dari Depok.